Selamat hari Minggu, Shalom. Apa kabar? Kangen sama BMC New York. Terakhir saya kesini kapan ya? Bulan lalu? Enggak, 2 tahun yang lalu. Tamu spesial kita yang pertama Tuhan Yesus Kristus yang ada di tengah-tengah kita. Saya hambanya. Nah, saya dikasih waktu bebas katanya. Jadi Bapak Ibu Saudara free malam hari ini. Kuat sampai jam berapa? Oke. Saya mau bahas sebuah topik. Judulnya A Life Changing Community. Gimana? Inggris saya lumayan gak? Sebuah komunitas yang mengubahkan. Orang ngumpul-ngumpul tuh banyak. Ada kumpulan pencinta anjing, ya kan? Tapi ada kumpulan pemakan anjing. Ada beberapa suku yang ini. Ada perkumpulan motor gede. Ada perkumpulan kolektor perangko. Ada kumpulan arisan. Di Amerika ada arisan gak sih? Serius? Kalau di Jakarta saya tiba-tiba ketemu orang-orang pada pakai baju kuning. Terus pada jalan bawa fotografer, aku pikir partai apa, ibu-ibu arisan. Nah masalahnya gini, kita tuh makhluk sosial, nurunnya dari Tuhan. Makanya Bapa, Putra, Roh Kudus. Baca Kejadian 1, dia bilang baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Karena mereka berkomunitas, ciptaannya juga suka berkomunitas, ya kan? Makanya sebetulnya aslinya kita tuh mirip Yesus. Karena dosa akhirnya kita setengah mirip atau sepertiga mirip sama Yesus. Tapi lewat komunitas gereja harusnya terjadi perubahan. Nah, saya mau cerita bahwa komunitas itu dahsyat. Ada orang yang gak suka gosip, masuk komunitas jadi suka gosip. Ada orang yang baik-baik aja masuk dalam komunitas, dengerin cerita-cerita jadi ikut kepahitan. Saya mau kasih satu cerita. Di rumah kita waktu saya masih menikah, saya menikah umur 29 tahun. Selama 29 tahun saya di rumah dan umur 14 tahun saya lahir baru. Sebelum saya lahir baru, papa saya itu tahun 77 udah lahir baru. Nah, waktu lahir baru dia sangat baik sekali. Jadi orang susah ditampung di rumah. Saya tidur sama narkoba. Orangnya narkoba belasan tahun. Gak mandi, kan takut ketemu air. Bau, segala macam tuh tidur satu kamar sama saya. Saya udah tidur dengan berbagai macam pendeta. Maksudnya tidur sekamar. Dan ada orang yang menikah dengan beda agama. Dikejar-kejar mau ditembak. Ngumpet sampai ke genteng. Suami pukulin istri. KDRT dan lain-lain. Ada orang yang transit merantau ke Jakarta. Papa saya tuh dipanggil Santa Claus. Nginep aja di rumah. Enak di dia gak enak di kita anak-anaknya. Sampai pernah satu saat kita tidur satu keluarga satu kamar. Karena papa saya terlalu baik nampung orang. Ada satu cerita yang menarik. Ada satu orang kurus dari luar kota. Nginep di rumah kita mau cari kerja. Pas masuk dia bilang begini. Ih keluarga Mogi gede-gede ya. Di hati saya udah numpang. Terus ngatain keluarga kita lagi. Dia tinggal mungkin beberapa tahun, 2-3 tahun. Pas dia keluar, itu hari dia udah jadi direktur bank. Jadi dari awal gak ada apa-apa tinggal di rumah kita. Pas keluar jadi direktur bank, yang terjadi apa? Size celananya sama seperti size celananya saya. Saya nggak bilang ada karma tabur tuai. Saya cuma mau cerita ada kuasa di balik komunitas yang nggak suka makan jadi suka makan. Nah bayangkan dari contoh-contoh yang saya kasih tadi. Kalau dunia bisa merubah seseorang. Apalagi sebuah komunitas yang kalau Bapak Ibu Saudara belum pernah dengar namanya BMC New York. Have you ever heard about this community? No, gue bingung. Indonesia nggak jawab, Inggris nggak jawab. Lu pada tahu nggak sih BMC New York? Nah, jangan main-main sama komunitas yang satu ini. Begitu masuk pasti berubah.
Nah, saya mau kasih tahu, ngomongin gereja, nggak ada gereja yang sempurna. Mau ke gereja manapun, gereja tempat orang nggak bener, ketemu Yesus dibenerin. Jangan-jangan kalau ketemu gereja yang sempurna, gara-gara kita masuk tuh gereja, nggak enak ngomongnya, jadi nggak sempurna. Makanya udah keluarga satu aja. Kalau kita udah pilih dia satu-satunya the most beautiful lady in New York and you marry her, udah seumur hidup sampai maut memisahkan. Itu adalah istri kita, keluarganya ada keluarga kita, anak-anaknya adalah anak-anak kita. Wah nggak tahan saya pastor, saya mau ganti, sama ganti keluarga. Mau ganti cowok, cowok sama, cewek sama. Kecuali kita mau nikah sama yang, nah saya nggak terusin. Udah pembukaannya cukup ya. Jadi kalau kita berjemaat di BMC New York, saya mau kasih PR, sebuah tantangan positif gini. Orang ketemu kita harus berubah. Serupa Yesus, minimal serupa Rasul Paulus. Nggak dapat joknya ya, oke. Nah kalau orang masuk ke gereja ini hidupnya sama aja, ada sesuatu yang perlu kita upgrade dalam kehidupan kita. Nanti saya kasih bocoran dikit, satu saat yang akan ditentukan BMC New York akan meluncurkan relaunch BFA, Bethany Family Altar. Jadi, kaget saya. Baru bocoran aja udah tepuk tangan luar biasa sekali gereja ini. Nah jadi kalau itu belum di launching, nggak apa-apa, komunitas di sini yakinkan setiap orang yang masuk ngalami perubahan. Yang rohana jadi rohani. Yang mandul rohaninya jadi berbuah. Yang sakit sembuh. Yang kekurangan dia akan jadi berkelimpahan. Yang stres mau bunuh diri ingin hidup 100 tahun lagi. Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Yuk kita baca sama-sama dengan semangat. 2, 3. Dan marilah. Oke. Aman di awal harusnya ada. Nggak apa-apa, saya bacain aja. Selalu ada jalan keluar. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Jadi harusnya kasihnya bertambah. Dia mau melakukan pekerjaan yang baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saya mau bahas beberapa hal aja, betapa dahsyatnya komunitas BMC New York ini. Kalau kita ngerti kekuatan sebuah komunitas, pasti ada perubahan hidup yang terjadi. Yang pertama, komunitas membawa kita kepada Yesus. Saya mau tanya hal yang sederhana. Kalau Bapak Ibu Saudara punya akses sangat dekat dengan Presiden Donald Trump, kira-kira hidup kita berubah enggak? Lebih buruk atau lebih baik? Ada insider information. Ada apalagi info-info yang mungkin sebelum itu naik kita bisa beli dulu dan tiba-tiba kita kecipratan juga. Makanya orang pengen deket-deket sama sumber kekuasaan. Tapi saya mau kasih tahu ada presiden di atas presiden, ada raja di atas segala raja, namanya Tuhan Yesus Kristus. Nah saya biasa kalau pergi summer kayak begini, pulang orang pasti bilang gini, Pastor, ya. Pastor, agak gelap ya. Kenapa? Karena saya dekat dengan matahari di summer di United States of America. Nah kita dekat sama matahari ada perubahan hidup. Makanya beberapa bule yang terlalu sering jemur katanya bisa kena kanker kulit. Nah bayangin kalau komunitas ini selalu membawa orang kepada Yesus yang adalah sumber dari segala sumber. Pasti ada perubahan hidup. Nah ada kisah di Alkitab. Ada orang lumpuh punya teman. Nah, kalau kita punya orang lumpuh sebagai teman, di pikiran kita gimana? Kemungkinan ya, kasihan ya, nasibnya kurang bagus.
Orang dia ganti genteng bisa nyuruh orang, dia naik sendiri. Tapi jangan-jangan mungkin dia buat salah kali sama Tuhan. Atau dia nggak hati-hati. Tapi ini komunitasnya luar biasa. Mirip-mirip Betty, beda tipis sama BMC New York. Dia punya 4 teman, temennya bilang gini, guys, kita nih main sama-sama, gede sama-sama, nyontek sama-sama, diskor sama-sama, punya pacar sama-sama. Masa teman kita lumpuh, kita diam-diam aja, yuk kita bawa kepada Yesus. Sampailah ke gedung kebaktian BMC New York, udah gak ada tempat lagi. Coba bayangin BMC New York gak ada tempat lagi. Sampai ngantri, sampai duduk di bawah, sampai pangku-pangkuan. Ya udahlah, memang belum nasibnya dia sembuh. Kan kita dengar Yesus bisa menyembuhkan. Lalu waktu yang satu orang bilang belum waktunya dia sembuh. Yang satunya bilang yuk kita cabut pulang. Tapi ada satu orang di komunitas itu, ini saya ngebayangin kisah itu. Terus dia bilang ini sama teman-temannya, guys look at that. Apa sih? Tuh apa? Genteng. Maksud lo? Kita naik genteng, kita turunin dia sampai ketemu Tuhan Yesus. Temannya bilang gini, dia kan lumpuh gara-gara naik genteng. Terus kita berempat, kita sendiri aja bawa berat kita begini susah naik ke tembok, bolongin genteng. Kita berempat terus gotong orang lumpuh. Yang satunya bilang gini, gua sih ogah, ntar gak jadi kawin kalau lumpuh. Yang satunya bilang, gua kagak ada masalah, namanya temen kita bayar harga sama-sama. Cuma kalau naik ke atas siapa yang bolongin gedung, gua sih ahlinya bikin kue. Dia bilang gue bolongin gedung, oke rusakan tuh gedung. Kalau yang punya rumah marah, Yesus marah-marah, terus siapa yang mau ganti itu, duit gue kagak cukup. Itu terjadi perdebatan, tapi saking komunitasnya asik setelah rapat cukup lama bilang ini, oke, apapun harganya kita bayar supaya orang lumpuh ini bertemu dengan Yesus dan dia sembuh. So singkat cerita dibawa naik. Saya ngebayanginnya aja susah. Saya tuh naik tembok susah, makanya teman-teman ngajakin hiking, saya belum oke sampai sekarang. Naik tangga aja ngap ya nggak 4-5 lantai, suruh naik gunung. Hidup udah susah dibikin susah, lo aja naik gunung. Nah jadi mereka nanggung semua resiko, naik ke atas, bolongin itu, bayangin lagi kebaktian ada yang bolongin genteng di atas, itu debu kemana-mana, udah naik di atas gimana turuninnya? Bisa-bisa bukannya dia lumpuh sembuh, dia lumpuh langsung ketemu Yesus, ibadah penghiburan masuk ke kubur. Kepleset, ya udah waktunya ketemu Tuhan. Tapi mereka turunin hati-hati sekali, resiko sakit pinggang dan lain. Saya cuma mau cerita, saya nggak maksud melebaikan kisah ini, tapi komunitas yang sesungguhnya tuh gitu. Harus niat, kalau lu ketemu gue harus ada perubahan hidup. Kan kita anak Yesus. Bapak kita yang punya langit bumi beserta segala isinya. Masa orang main sama kita hidupnya biasa aja sih. Nah akhirnya turun, ketemu Yesus, singkat kata dia sembuh. Nah apa yang kita bisa belajar dari kisah ini? Komunitas membawa kita kepada Yesus. Ada 3 hal. Kalau komunitas ini mau sehat, paling tidak orang main sama kita, masuk ke gereja ini, mereka mengenal siapa Yesus. Yang kedua, mereka mengalami siapa Yesus. Yesus yang memberkati, Yesus yang menyembuhkan, Yesus yang memberi jalan keluar, Yesus yang membebaskan, harus dialami. Dan yang ketiga, mereka jadi lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Coba bilang sama-sama, mengenal, mengalami, lebih dekat. Ini yang harus kita lakukan di dalam gereja ini. Nah, saya setiap kali ketemu orang, prinsip saya begini, orang itu hidupnya gak boleh sama. Saya harus bawa dia mengenal Tuhan, mengalami Tuhan, ya lewat siapa? Lewat hidupku. Saya harus nambahkan nilai dalam hidup orang itu. Nah sekarang masalah gini, kenapa itu belum terjadi? Karena kita belum bawa orang kepada Tuhan. Boleh enggak? Kita punya pemikiran gini, iya ya, saya tuh kalau pakai lipstik bagus aja, teman-teman saya 20 cewek beli lipstik yang sama. Lu lihat lipstik gua nih, gua udah makan soto, udah makan es teler, lihat kan gak luntur, bagus banget. Terus merahnya merah darah Yesus, ih enak banget di lipstik. Awet lagi, dia awet sekali, pakai dikit terus udah rata gitu. 20 temennya, walaupun kita gak di endorse, beli lipstik yang sama. Yesus yang sudah dimati di kayu salib bagi saya dan saudara, kita gak pernah promo sama orang. Challenge saya bagi komunitas ini, 1 minggu kita gak ketemu, coba kita ketemu orang gak? Ketemu sepanjang minggu di kantor, di pekerjaan, tetangga kita. Kalau ketemu kita challenge-nya
harus bawa mereka kenal Yesus, ngalami Yesus, dan lebih dekat dengan Yesus. Nah kalau orang ketemu kita malah tambah anti Yesus, malah tambah benci sama gereja, malah gak pernah ngalami Yesus, ada sesuatu yang perlu dirubah dalam hidup kita. Bapak Ibu, gereja yang kami gembalakan, kenapa bisa bertumbuh? Karena kami lihat contoh dari papa mama rohani saya. Itu papa mama saya sendiri. GB Gilgal bisa sekarang mulai dari papa mama saya. Lalu apa yang terjadi? Iparnya mulai ikut 4 orang. Mulai dari 4 orang karena puji-pujian, tetangga nanya ngapain sih ngumpul-ngumpul. Mereka bilang kita doa, kita nyanyi-nyanyi. Satu keluarga yang datang sakit kankernya sembuh. Mulai dari satu keluarga yang datang, tetangga depan datang, tetangga sebelah datang, tetangga di ganggang belakang datang. Sampai salah satu full timer kita itu anak dari papa mama yang dulu dilainin sama papa mama saya. Sampai udah punya cucu ada di gereja kita. Dan apa yang terjadi? Rumah kita dulu kecil 100 meter lebih untuk ukuran Jakarta. Dari rumah papa saya yang ribuan meter dibentuk lewat krisis harus tinggal di rumah satu lantai 100 meter lebih yang tadi saya cerita banyak nampung tamu itu. Akhirnya dari ruang tamu ke ruang makan lalu dipakailah dapur temboknya dibobol. Lalu garasi dibobol temboknya, taman belakang rumputnya diratain pakai keramik. Kamar kakak saya dipakai, kamar adik saya dipakai. Kamar saya dipakai, master room papa mama saya dipakai, enggak muat, pindah ke hotel, sewa ruangan. Dimulai dari sebuah pengertian bahwa ada sebuah komunitas yang bisa merubah kehidupan. Tuhan yang sama yang kerja di Indonesia, Tuhan yang sama bisa kerja di New York, di Amerika Serikat. Yang penting apa? Mau bahwa kita orang-orang yang luar biasa, kita punya kuasa Tuhan, kita punya kasih Tuhan, kita punya hikmat Tuhan. Dan itu nular di hidup saya. Saya mulai pelayanan di kampus, gak bisa apa-apa, cuma bisa worship. Saya main gitar, saya nyanyi. Bagai Raja Wali, melintasi gunung tinggi. Bagai... Orang New York tahu lagu ini sama-sama. Melintasi badai hidup sama-sama. Dibawa kepak sayapmu. Kau bawaku terbang tinggi. Bagaikan. Mulai dari encek-encek Satria bergitar ini main gitar sendiri. Satu mulai datang. Lagunya enak. Kamu memang penyanyi? Enggak. Saya cuma mahasiswa sama 2 orang, 3 orang, 4 orang. Waktu saya tinggalkan kampus ada 100 orang di dalam persekutuan doa, lahir baru, penuh Roh Kudus, tertanam di gereja lokal, kepala sekolahnya terima Tuhan Yesus, guru-gurunya datang ke gereja. Saya lulus tahun 1993 sampai sekarang 2026 persekutuan doanya masih ada. Dimulai dari satu orang yang ngerti bahwa ada kuasa di balik komunitas. BMC New York gak akan pernah sama lagi. Akan ada orang berbondong-bondong datang seperti orang lumpuh tadi dan mereka disembuhkan. Komunitas nular. Nah akhirnya saya contoh ya, satu orang saya menangkan lewat pelayanan. Sekarang dia menjadi tim apostolik kita. Menjadi salah satu pengkhotbah. Kemarin saya pergi minggu lalu dia khotbah. Dan waktu dia sama Tuhan Yesus ngalami lahir baru, dia ajak temennya. Nah temennya itu sekarang jadi koordinator pelayanan pria sejati di tempat kita. Datang masih ngerokok. Pergi makan, saya bangun hubungan, kamu bidang apa bisnisnya? Oh senang bisa kenalan. Istri asal dari mana, kegiatannya apa, anak ada berapa, ngobrol aja sebagai teman. Terus dia bilang, asik ya orang-orangnya. Kapan lagi kita ngumpul, makan-makan. Yang terjadi apa? Terima Tuhan Yesus, lepas rokok, jadi koordinator pelayanan pria, istrinya jadi koordinator pelayanan wanita. Itu terjadi tahun 92. Nah, yang terjadi apa? Dari teman saya yang satu ini namanya Jimmy, adik istrinya kenal Tuhan Yesus. Nanti kalau jadi tahun depan, ini bocoran lagi yang kedua, saya diminta untuk retret BMC tahun bulan November 2027.
Tapi kita akan bikin sebuah acara kalau jadi namanya New Life. Saya bilang yang harus khotbah itu spesialisnya Pak Awan. Itu adiknya ipar dari siapa? Teman yang saya cerita, Jimmy. Kakaknya kenal Tuhan Yesus. Papa mamanya terima Tuhan Yesus. Dia bawa temannya. Sekarang di bawah kepemimpinan dia bukan pendeta. Dari orang gak kenal Tuhan ada 1.500 orang di bawah kepemimpinannya. Sekarang saya lagi muridin anaknya sekitar umur 20 tahun. Lagi saya siapkan jadi calon pembicara umur 20 tahun, pengusaha yang berhasil. Mulai dari apa? Dari komunitas. Kita nggak mulai dengan pembicara yang sangat hebat, gedung yang sangat keren, enggak. Kita cuma ngikutin cara hidup jemaat mula-mula di Kisah Rasul 2 ayat 41 sampai 47. Waktu mereka menghidupi komunitas, Tuhan bilang gini, setiap hari Tuhan menambahkan mereka dengan jumlah orang yang diselamatkan. Bayangin, kalau kita hari ini misalnya 100 orang, 1 tahun ada 365 hari. Dalam 1 tahun ada penambahan 365 jiwa. Kenapa? Karena mereka ngerti kuasa dari komunitas. Jadi saya cicil sharing dulu. Waktu nanti Pastor Yongki launching BFA, Bethany Family Altar, akan terjadi ledak yang luar biasa. Tapi gak usah tunggu nanti, komunitas ini udah dahsyat banget. Saya aja yang gak gereja di sini aja ikut semangat, Bapak Ibu Saudara harus lebih semangat lagi. Jadi 3 kata apa tadi? Mengenal, mengalami, lebih dekat lagi. Ini beneran waktu saya bebas nih. Bebas, oke. Saya kasih contoh, saya kan banyak komunitas. Saya cerita komunitas sepeda ya. Bayangin dulu naik sepeda lipat. Yang bisa dilipat tuh, saya masih punya, masih saya simpen. Mereka bilang gini, udah jangan naik sepeda lipat. Sekarang naik road bike. I said, what is road bike? Dia bilang itu katanya lebih cepat, lebih ringan, terus nyetirnya begini. Nanti lu ngayu-ngayu, lemaknya kegesek, terus lu kurus. Ya segini aja sekarang perutnya. Terus nanti lebih ringan lagi dan lain-lain diceritain. Bayangin, akhirnya beli apa? Beli road bike. Yuk kita naik gunung ke Sukabumi, ke puncak. Iya aja niat lagi COVID, naik sepeda sampai ke puncak pas. Saya bilang saya gak mau turun. Saya pakai coach, itu udah masih bagus heart rate. Terus sampai ke Mang Ade makan Indomie. Gara-gara komunitas saya naik sepeda sampai ke Bali, naik sepeda sampai ke Anyer 100 kilo. Gara-gara komunitas sepeda saya beli jersey, saya beli bib, kacamata harus diganti, helmnya harus aero bro, segala macam. Bayangin komunitas bisa bawa kita seperti itu. Apalagi di dalam Tuhan. Yang kedua, komunitas membentuk karakter Yesus dalam hidup kita. 1 Korintus 15 ayat 33. Kita baca sama-sama yuk. Ayatnya keluar. Semangat. 2, 3. Janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk meruas kebiasaan yang baik. Ada orang ngomong ke gereja, gue kagak mau ke gereja. Si itu masih nipu, si itu masih bohong, si itu pelit, si itu cerewet, si itu suka gosip. Oh, saya bilang bapak sama ibu salah ngerti. Memang gereja tempat orang berdosa. Justru ketemu Yesus hidupnya diubahkan. Nah jadi kalau gitu Bapak Ibu mau cari komunitas yang gimana? Ya pokoknya saya pengen yang semuanya sempurna. Nah kita aja kagak sempurna nyari komunitas yang sempurna. Bapak Ibu mau yang ke gereja orang gini. Shalom, shalom. Apa kabar? Puji Tuhan. Gimana bisnis? Haleluya. Anak-anak, glory. Gimana kesehatan kamu? Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kamu tinggal di mana? Matius 7 ayat 24 berkata, ya iyalah capek aja main sama komunitas kayak begitu. Main sama komunitas yang injak bumi. Justru ketemu orang-orang yang karakternya belum sempurna, ketemu mereka hidup kita diubahkan. Amin lah, bagus sekali ini. Ngomong apa tuh pendeta? Matius 5 ayat 46 sampai 47, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upamu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Sekarang saya mau tanya, kan komunitas membentuk karakter kita kan? Siapa yang di sini orangnya sabar? Takut juga nih. Yang belum sabar. Oke. Yang gak angkat tangan saya ngerti. Kadang sabar, kadang gak sabar.
Lebih enak stay jadi orang gak sabaran atau pengen jadi orang sabar? Bagaimana caranya? Harus dilatih. Latihannya gimana? Ketemu orang yang ngeselin. Pengen gue setrum tuh orang. Pengen gue gigit. Aku pengen mutilasi orangnya. Apa kita salib kayak Yesus? Tenang, tenang. Tuhan izinkan ada di gereja orang-orang yang gak sempurna. Jangan pindah gereja, sama aja. Nanti kalau diluncurin Bethany Family Altar, keluarga kecil jangan pindah-pindah. Ketemu orang antik. Tahu nggak, tren sekarang balik ke barang vintage. Mahal. Sampai kita lulus, Tuhan izinkan ketemu dengan orang yang buat kita nggak sabar. Ujian itu ada selesainya. Ingat waktu kita sekolah, habis ujian, libur. Libur dulu dong. Habis libur, naik kelas. Naik kelas, belajar lagi. Habis belajar, ujian. Siapa yang di sini murah hati? Siapa yang di sini pelit? Duh, nggak asik nih, ditanya nggak jawab. Ini masuk YouTube nggak? Kelihatan loh. Kasihan tuh pendetanya nanya dari tadi nggak dijawab. Yang murah hati di sini siapa? Oke, yang pelit? Aku juga, misalnya nggak apa-apa. Kan gereja tempat orang berdosa. Justru ketemu di gereja orang-orang punya kebutuhan. Susah kena kutuk jangan main-main terkena radiasi orang susah. Justru kesempatan kita nabur. Orang itu bikin salah sama kita, ampuni. Dia bikin salah lagi, kan Tuhan Yesus bilang 70 kali, 7 kali. Dalam satu hari 2 menit sekali orangnya sama, kasusnya sama. Tapi waktu kita ngampuni hanya besar. Cuma bisa terjadi di gereja. Oke, keluar gereja, karaktermu gak akan serupa Yesus. Siapa yang di sini orangnya tanggung jawab? Kita baru bisa tahu kita orang yang tanggung jawab waktu kita dikasih tanggungan. Kamu nanti yang ngatur sound system. Kamu nanti yang jemputin orang-orang. Lalu kita memberikan jawaban, semuanya siap dilakukan, well done. Di situ baru kita tahu orang yang bertanggung jawab. Saya bertumbuh di dalam gereja itu membentuk banyak karakter saya. Anak saya bilang ini, Dedi kok jadi orang sabar banget. Ica aja yang masih anak-anak gak tahan Dedi digituin. Ca, kan yang digituin Dedi, kok Ica emosi? Iya, Ica sebagai anaknya emosi. Si Carissa gak tahu umurnya baru 17 tahun. Dedinya udah 31 tahun dalam pengembalaan. Pembentukan itu membuat saya jadi seperti ini. Gedung yang indah ini gak jadi dalam semalam. Yang jadi dalam semalam rumah Lego, kalau enggak rumah Barbie. Tada, jadi gereja BFC enggak. Ini perlu waktu minimal mungkin 2 tahun. Membangun karakter Kristus hanya satu, lewat komunitas. Saudara bukan, hubungan bukan, kagak pernah buat baik. Saya harus ngampuni dia, saya harus selayani dia. Disitulah rupa Yesus ada dalam kehidupan kita. Yang ketiga, komunitas menajamkan kita. Amsal 27 ayat yang ke-17. Baca sama-sama yuk, 2, 3. Besi menajamkan besi, orang menajamkan sesamanya. Salah satu produk besi adalah pisau. Pisau harus diasah. Siapa yang di sini hobi makan? Yang hobi masak? Dia. Istri saya suka masak, mama saya suka masak, opa oma saya suka masak. Saya suka liatin mereka ngasah pisau. Tahu nggak salah satu hobinya apa? Beli panci, beli wajan. Saya bilang mau taruh di mana tuh wajan buat pakai helm. Beli pisau, ini pisaunya motongnya enak, katanya beda pisau Jepang. Gue kagak tahu deh, pokoknya gue tahu matang gue makan. Nah ternyata kata mereka nih ahli-ahli masak, siap salah kalau ada yang punya restoran atau apapun, pisau yang diasah akan lebih cepat kerjanya, lebih ringan dan lebih mudah. Saya bilang ini lihat ya, kamu lihat nih ya, dia bang pisau baru nih. Dia kasih wortel, coba lihat nih ya. Saya bilang hebat juga. Nih, saya bandingin sama pisau yang dulu saya punya. Tuh kan susah kan alot gitu. Bapak Ibu
kalau mau lebih tajam dalam kehidupan, nggak ada cara lain, harus banyak diasah. Contoh, kita tuh cenderung dalam hidup pengen lebih santai, pengen lebih nyaman, pengen lebih enak. Benar atau benar? Tapi Tuhan bilang gini, bekerjalah selama masih terang. Akan tiba saatnya gelap, di mana kamu tidak dapat bekerja lagi. Bayangin ya, tiap menit ada orang yang meninggal tanpa mengenal Yesus. Neraka. Kita hari ini dipanggil Tuhan, nggak cuma contoh ya, semua contoh. Saya besok mau pulang Jakarta. Kita dipanggil Tuhan masuk surga tanpa registrasi ulang. Oh, BMC New York, Pak Yongki masuk. Oh, anak Pak Edi sopo jenenge? Aliang. Oh Valian, oh beda banget Aliang. Valian, oh yang nyanyi tadi kan masuk surga tanpa registrasi ulang. Egois dong kita. Kita diselamatkan untuk menyelamatkan yang terhilang. Kita diberkati untuk memberkati yang membutuhkan. Amin dong. Saya kasih contoh pengalaman hidup saya. Kalau saya nggak ada di komunitas, saya nggak akan jadi orang yang seperti saya sekarang. Misalnya, saya orangnya gaptek. Khotbah pakai buku tebel, cerita. Kan saya suka nulis. Terdapat hikmat di WC saya nulis. Selalu ada buku di samping tempat tidur saya. Nulis, ada ide nulis, makanya bisa nulis buku. Satu saat anak-anak muda datang sama gini, Kak, bikin sosmed Kak. Bikin apa? Saya bilang, ini komunitas saya nih, sel saya. Bikin Instagram Kak, supaya kakak bisa connect. Ntar ada ulang tahun, kakak selamatin. Saya selamatin kok. Kak, jemaat gini banyak, gimana mau selamatin yang lain? Kakak bisa tahu, aku dipanggil kakak kalau di Jakarta. Terus kakak bisa tahu perkembangan. Kakak bisa kuat sama orang lain, sama pastor-pastor dari gereja lain. Oh gimana caranya, pertama kali susah banget buat saya. Ajarin ya, diajarin Kak agak norak postingnya. Kak kenapa videonya begini, goyang-goyang. Saya belajar. Akhirnya sekarang tidak ada hari di mana saya nggak posting. Jadi kalau saya keluar rumah pakai pakaian dalam dan kaos kaki, berarti hari itu saya ingat saya harus posting. Tujuannya apa? Karena lewat ini banyak jiwa diselamatkan. Orang lomba-lomba bikin konten, sifatnya apa? Yang nggak benar, yang negatif, bikin rusak orang. Sementara kita komunitas yang sehat nggak pernah bikin konten yang sehat. Tuh kadang saya syuting ya, seharian tuh bisa mungkin jam 9 pagi selesai jam 4 sore, langsung 30 episode. Saya bikin quote, saya tulis, saya post. Tapi setiap bulan orang yang dibaptis jumlahnya luar biasa. Kenapa bisa ke Gilgal? Jadi saya tiba-tiba muncul di beranda saya konten dari Pastor Juan. Konten Pastor Juan di situ saya ngerti bahwa ada harapan untuk hidup. Ternyata ada Yesus yang luar biasa. Saya datang ke gereja, sekarang saya dibaptis, saya jadi anak Tuhan. Kalau saya nggak punya orang yang najemin saya akan jadi pria gaptek di umur 53 tahun tanpa menghasilkan buah. Apalagi dulu saya, misalnya contoh ya, kita nyewa satu gedung, pindah satu gedung, diusir, pindah satu gedung lagi. Mau ngebangun gedung disuruh Tuhan pun gak berani. Ya kumpulannya anak-anak muda, emang beli tanah bayarnya pakai daun. Dalam komunitas saya ada satu orang yang bilang begini, Tuhan itu gak pernah kerja, dia bilang. Kamu lihat, orang melangkah dulu, bangsa Israel melangkah, baru lautnya terbelah. Bukan gini dulu, terbelah, sampai monyong kagak terbelah. Tuhan bilang melangkah dulu, lautnya terbelah. Kalau udah dapat dari Tuhan, di mana ada visi, ada provisi. Itu komunitas saya ngomong. Saya mikirin dia bener juga ya. Saya mulai keliling cari tanah. Saya dipanggil bos, mungkin karena perutnya gede. Bos, murah bos, harga segini saya susul dari Jakarta Barat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan. Dia pikir saya duitnya banyak. Emang iya, kan bapak saya bapak yang di surga, yang punya langit, bumi beserta segala isinya. Begitu dia keluar harga, saya bilang jujur li ya, budgetnya kagak ada, baru nanya dulu. Tapi paling enggak saya melangkah, lahirlah Gilgal Center 1, lahirlah Gilgal Center 2. Kenapa? Ada orang yang ngomong kamu bisa, karena Tuhan sudah kasih visi. Nah sekarang saya mau tanya,
Di sekeliling kita komunitas-komunitas yang bawa kita turun, bawa kita mundur dari Tuhan, tambah males, tambah nyaman, atau komunitas yang bawa kita semakin menyala-nyala untuk Tuhan. Semakin cinta Tuhan, semakin pengen nginjil, semakin pengen melayani. Dan itu cuma ada di BMC New York. Tepuk tangannya bisa lebih semangat enggak? Ini kan bukan gereja saya, Bapak Ibu harus lebih semangat dari saya. Saya bisa cerita banyak hal, makanya saya nggak pernah mau hidup sendirian. Selalu saya buat teman yang baru. Bahkan pendeta yang lebih muda, pengusaha, anak muda yang tadi saya cerita. Saya lagi muridin satu orang, 18 tahun. 1 bulan, nggak tahu ya kalau di Amerika kecil atau gede ya. 1 bulan dia bisa earning 100-150 juta. Saya duduk sama dia, kamu ajarin pastor, gimana caranya? Habis itu saya ajarin dia tentang kehidupan. Selalu ada orang yang bikin saya tajam. Karena dalam hidup, firman Tuhan bilang gini, udah aku udah mau selesai, tenang. Biarlah mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Perbuatan yang baik dari kata kalos, dari kata excellent. Artinya apa? Jangan pernah berhenti maju seperti Tuhan tidak pernah berhenti membuat kebaikan dalam hidup kita. Excellent tuh kayak gini. Jadi udah begini, maju, dia maju lebih lagi. Bagaimana saya khotbah lebih baik lagi. Bagaimana saya mimpin pujian lebih baik lagi. Jadi bapak yang lebih baik lagi. Di kantor jadi karyawan lebih baik lagi. Hanya dengan cara begini, perusahaan kita bisa maju, karir kita bisa maju, gereja kita bisa maju. Tidak ada hari saya nggak baca. Kenapa saya suka baca? Komunitas saya ngajarin. Gak ada bagi saya pantang nanya sama orang. Ntar kalau nanya kita kelihatan bego. Begonya 2 detik, habis itu pinternya 20 tahun. Setiap hari saya harus belajar hal yang baru. Di mana saya dapat itu? Dari komunitas. Aduh pastor, gak ada di BMC New York yang kayak gitu. Mulai dari kita, jadilah orang yang seperti itu. Kalau orang ketemu saya, hidupnya harus bertambah baik. Yang keempat, dan selesai di sini. Komunitas akan menopang kita. Tadi saya ketemu sama jemaat, anaknya namanya Clark dan namanya Ken. Kata Pastor Yongki keluarganya Superman. Langsung saya kenalkan, nama saya Batman. Nah, nggak ada Superman sih. Karena konsep kita tubuh Kristus. Tubuh Kristus. Ada yang Pastor Yongki punya, yang saya nggak punya. Tapi ada yang saya punya, yang Pastor Yongki nggak punya. Komunitas tuh kayak tubuh Kristus. Kamu adalah anggota tubuh Kristus. Ini jempol untuk apa? Gampang banget ini pertanyaannya please. Main handphone, ibu out of the box sekali bu. Bu, ini jempol untuk kita memuji, ya kan. Mami aku ulangannya dapat 100, bagus, kan gak cocok, bagus. Penting gak jempol? Ini buat apa? Nunjuk. Kalau marah kan lebih ekspresif pakai ini kan. Tuh otak, taruh di kepala, jangan didengkul. Lebih marahnya kayaknya all out banget diurapi marahnya. Itu barang di sini, mata lu taruh di mana? Pakai begini untuk nunjuk arah. Ya penting gak nih? Penting. Yang tengah gak usah dibahas ya. Penting gak yang tengah? Penting. Kalau jari manis buat apa? Pastor Yongki ada pemberkatan nikah kan? Silakan mempelai pria bisa menyematkan cincinnya di jempol dari, loh kok kurang elok. Biasa penyanyi metal yang cincinnya di jempol. Kalau ini buat apa? Sebentar ya, saya baru tahu budaya Amerika gitu. Punya tisu gak? Boleh pinjam tisu gak? Tisu. Makasih Bu Worship Leader nih. Kalau aku di Jakarta ya, walaupun pakai rupiah, aku diajarin keluarga kalau ngupil tuh pakai tisu gini nih. Nih, tuh gini. Nah, baru kita nikmati pelan-pelan. Nah itu ngupil. Saya mau cuma jelaskan, kalau kita nggak punya duit, tadi kelihatan yang tengah kurang gitu berfungsi ya. Kalau dibeli $2 juta, mau jual nggak bu? Jari tengah, nggak gitu kepake loh. Yang jari manis coba buat cincin, $3 juta, 3,5 juta.
5 juta, terakhir 6 juta dolar. Take it or leave it. 6 million US dollar, cash. No? Berarti gini, setiap orang di antara kita penting. Bilang sama kiri kanan, kamu penting. Bilang ini, aku perlu kamu. Hihi, gak mau Pak. Hihi. Musuh gue amit-amit. Bilang, aku perlu kamu. Bilang sama sebelahnya. Pura-pura perlu aja bilang, aku perlu kamu. Jangan di New York coba hidup sendiri. Karena Alkitab bilang, kenapa gue jadi turun ya? Jika kamu merasa engkau teguh berdiri, hati-hatilah. Karena di titik itu engkau bisa jatuh. Ayat terakhir dan saya selesai. Pengkhotbah 4 ayat 9 sampai 10 dan 12. Berdua lebih baik daripada seorang diri. Karena mereka menerima upah yang baik dalam jeripaya mereka. Karena kalau mereka jatuh, yang seorang mengangkat temannya. Tetapi wahai orang yang jatuh yang tidak mempunyai orang lain untuk mengangkatnya. Ayat 12 baca sama-sama yuk. 2, 3. Dan bila mana seorang dapat dialahkan, 2 orang akan dapat bertahan. Tali 3 lembar tak mudah diputuskan. Jangan tinggalkan ibadah kita. Nanti kalau ada Bethany Family Altar, gabung dalam tempo yang singkat-singkatnya. Jakarta 17 Agustus 1945. Langsung gas masuk. 2 cerita terakhir, benar-benar terakhir. Boleh minta pemain keyboard aja nggak main, yang lain nggak apa-apa. Makasih ya Pak ya. Nah ini contoh kita saling membutuhkan. Bapak main di kunci apa? Terserah, luar biasa sekali di G kalau begitu. Saya pernah cerita. Saya mau punya anak nggak bisa karena saya mandul kan. Saya bingung tuh ya. Orang-orang kenapa sampai akhirnya kita bertahan selama 7 tahun. Ada yang bilang, Pak ngangkat anak aja. Saya bilang, kan saya pengen anak saya sendiri. Buat apa? Buat mancing. Emang ikan bener deh Pak, banyak yang udah mancing terus dapat. Terus si begonya gue ikut lagi ke panti asuhan, keliling. Terus lihat-lihat gitu saya nangis loh. Udah ketemu belum? Saya bilang gak ada yang, ya itu kan bukan anak lo. Saya bilang gak bisa. Saya pengen anak saya sendiri. Tapi kenapa saya bisa kuat nunggu 7 tahun sampai mujizat itu terjadi. Itu komunitas saya. Saya sampai di titik gini, Tuhan kita selesaikan secara jantan. Kan Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kalau mau kasih anak kasih, gak mau kasih gak usah. Enak. Entah gue ke sinse, minum ramuan sinse, makan telur penyu, makan daging kelinci. Saya bilang udah kayak orang gila. Tahu gak yang buat saya bertahan apa? Ini cerita komunitas menopang. Tiap kali saya sel, mereka doain saya sama istri. Sampai nangis-nangis. Guanya mau dulu Pak, mau punya anak boleh, kagak punya anak boleh. Tuhan, aku berdoa supaya Pastor Juan bisa hamil. Saya bilang istri saya emang gak hamil. Supaya istri bisa hamil. Mereka udah nangis-nangis, kita mah udah. Saya sama istri gini, pokoknya mau dapat. Puji Tuhan gak dapat, udah yang penting kita tetap setia sama Tuhan. Itu di rumah saya bisa jadi toko vitamin. Pak ini Pak, sing Pak, biar subur. Pak ini vitamin apa Pak, ini dari biji anggur, segala macam minyak ikan lah. Itu momen yang saya rindukan, saya paling sering ditraktir makan. Pak, makan subur-subur Pak, makan kepiting, makan kerang, makan udang. Ajak yang enak-enak mahal-mahal. Akhirnya kolesterol gue naik saat itu, hamil mah kagak istri gue. Tapi yang saya seneng kenapa? 7 tahun itu orang concern banget. Satu saat saya ngalami gereja tuh stuck. Saya orangnya tuh yang gimana ya? Saya kan lulusannya Bachelor Science of Business. Jadi saya kuat di fisika, matematika, chemistry. Matematika saya flat 100 terus. Dari 101 sampai 100 flat. Enggak ada 99, enggak ada. Jadi hitungan saya, khotbah kagak jelek-jelek banget. Kalau enggak kan hari ini saya khotbah yang pertama dan terakhir di BMC New York. Muka walaupun diglodok pasaran enggak jelek-jelek banget, segar juga dilihat. Pujian ngangkat, ada yang nangis, ada yang dijamah Tuhan. Gereja walaupun nyewa ceilingnya pendek banget, cuma 2,5-2,6 meter. Ada AC, nyaman. 2 keliling,
2 puasa bukan 40 hari lagi, 80 100 hari. Makanya sekarang saya kuat puasa, makan sehari juga saya kuat. Udah kebiasa puasa, kebiasa susah. 2 keliling, mata-matain setan. Sampai setan bilang gini, Bapak tuh lebih setan dari setan. Kita udah dipatahin setiap hari, itu udah mutilasi dosa. Enggak, ini joke yang terakhir. Kupatahkan setiap penghalang-menghalangi gereja betul, patah dalam nama Tuhan Yesus. Tahu gak yang bikin saya kuat sampai Gilgal sekarang seperti ini? Komunitas saya gak pernah tinggalkan saya. Dia bilang gini, Pak, kalau Bapak semangat, kita semangat. Kalau Bapak lemes, kita lemes. Bapak mundur, kita mundur. Tapi kalau Bapak maju, kita dukung sampai kapanpun Gilgal. Karena Gilgal adalah keluarga kita. Saya dituin, mendidih di hati, mendidih di hati. Semangat, makanya Gilgal ada seperti ini. Kalau saya gak ada komunitas, selesai Juan Moge. Udah terakhir juga gak ada amin Tuhan, hanya Engkau yang bawa hatiku. Saya cuma pesan satu, komunitas kita ini komunitas no play-play, bukan kaleng-kaleng. BMC New York adalah komunitas yang luar biasa. Doa saya, BMC New York jadi life changing community. Orang sakit gak bisa sembuh, orang bilang lu ke BMC New York. Ada orang udah mau cerai, jangan cerai sebelum ke BMC New York. Orang didengar bukan karena pujiannya bagus. Konten Instagramnya aja Gilgal kalah sama BMC New York. Bukan dikenal karena kontennya, tapi setiap kali orang kesini hidupnya gak pernah sama lagi. Ini doaku terjadi di dalam nama Yesus. Amin.